Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulin Nuha Hamdani dengan nomor induk mahasiswa 20572010886. Saya mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Lampung dari Prodi Sistem Informasi. Akan sedikit mempresentasikan tentang mata kuliah graf planar. Ya, di sini apa itu graf planar nanti kita bahas bareng-bareng. Oke. Oh ya, ini saya sajikan untuk perbaikan nilai. Nah, ini kemudian pengertiannya. Nah, graf, apa itu graf sudah saling belajar ya, semua udah tahu graf itu apa. Kemudian di sini ada penambahan planar. Nah, graf planar bisa disebut suatu graf planar itu jika dapat digambarkan dalam bidang tanpa adanya ruas yang berpotongan. Kuncinya di sini, ruas yang berpotongan. Jika nggak ada ruas yang berpotongan, nggak ada yang bersilangan, garis yang bersilangan, itu bisa disebut dengan graf planar. Dikategorikan pengkategorian seperti itu. Nah, sebuah graf dikatakan graf planar bila graf tersebut dapat disajikan secara geometri. Bisa digambarkan pengandaian seperti itu, misal sampai menggambarkan suatu bidang atau apa, digambarkan secara geometri tanpa adanya ruas yang berpotongan. Nah, itu bisa dikategorikan sebagai graf planar. Sebuah graf yang disajikan tanpa adanya ruas yang berpotongan disebut dengan penyajian planar, map ataupun peta. Pengaplikasiannya seperti itu, bisa di map, peta. Nah, graf planar yang masih di graf planar ini ada 4 ya yang bisa dikategorikan graf planar yang termasuk graf planar tersebut. Yang pertama tree ini. Jadi segala hal bidang-bidang kalau yang mirip-mirip seperti ini nanti bisa dikategorikan dengan graf planar. Yang tree ya, ini pohon ya, mirip pohon. Kemudian yang nomor 2 kubus. Nah, ini kubus. Bidang kubus nih. Ini setiap ruasnya itu kan berkesinambungan, setiap ujungnya tidak ada yang bersilangan. Nah, ini ketemu ini, jadi tidak ada yang ini ke bablas ke sini. Misal kayak gini kan nggak ada. Nah, ini. Nah, ini kan kayak gini nggak bisa. Jadi dia berkesinambungan. Nah, di ujung-ujungnya itu kan berkesinambungan. Oke. Ada bidang 4 itu segi 4 kayak gitu ya. Terus bidang 8 yang beraturan. Nah, ini bidang 8 beraturan kayak gini. Pada penyajian planar, mat dikenal istilah region. Derajat dari suatu region adalah panjang waktu batas region tersebut. Panjang waktu batas region tersebut. Nah, graf planar yang digambarkan dengan sisi-sisi yang tidak saling berpotongan disebut graf bidang, plane graph. Nah, ini kuncinya. Yang sisi-sisi pada graf planar membagi bidang dapat menjadi beberapa wilayah region, bagian ya, atau muka face. Misal bagian ini, yang depan ini kan, nah ini jadi face, ini juga face, bagian atau regionnya gitu kan. Nah, gitu. Ini contoh-contohnya kan gitu. Jumlahnya pun mudah dihitung, mudah dihitung dengan mudah. Ibaratnya ini bagian ini itu gampang. Oke, seperti itu ya. Itu graf planar. Nah, ini contohnya graf bidang. Nah, ini kan ada yang bidang, ada yang non bidang. Seperti ini yang bidang ya. Ada sisinya kayak gini. Nah, kelihatan kan nggak ada. Nah, kalau kayak gini kan berarti kalau ini menyilang kayak gini berarti bukan graf planar. Nah, ini kalau ini contoh graf planar bukan bidang. Ya, dipahami sendiri-sendiri. Karena saya juga belum terlalu mengerti. Dimaklumi. Ada juga graf non planar. Sebuah graf yang tidak dapat disajikan
secara geometri tanpa adanya ruas yang berpotongan dikenal sebagai graf non planar. Jadi pokoknya kalau misal nggak bisa disajikan dengan tadi yang kuncinya misal kayak gini, ini kan misal kayak gini, ini kan planar nih kan. Tapi kalau misal dia tidak bisa disajikan seperti ini, contohnya seperti ini, nah ini bukan graf non planar. Ini ya graf non planarnya, bukan planar artinya. Ini gambarannya non planar. Wah ini yo ruwet, aku yo ternyata mudeng. Dilanjutkan dengan formula Euler. Nah, jika ada G graf planar dengan pengertian seperti ini ya rumusnya. Banyak V, banyaknya simpul, banyaknya ruas E, dan F, banyaknya bidang region termasuk bidang yang terluar. Nah, maka berlaku rumusnya seperti ini. V dikurangi E ditambah F sama dengan 2. Jadi V-nya banyaknya simpul, E banyaknya ruas. Misal kayak tadi kita gambarkan bidang ya, bidang seperti ini. Nah, kayak gini. Nah, ruasnya berapa? Ruasnya kan di E, ruasnya ini, terus banyaknya simpul, ujung-ujungnya berapa? Terus banyaknya bidang, bidangnya berapa? Nanti dijumlahkan dan dikurang kayak gini kan. Nanti itu sama dengan 2. Oke? Ya entah mengerti entah tidak, aku juga kurang mengerti. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian dilanjutkan dengan lintasan dan sirkuit Euler. Lintasan Euler ialah lintasan yang melalui masing-masing sisi di dalam graf tepat satu kali. Misalkan kemarin ya diingat-ingat ke jembatan. Nah, ini misal ruas nih ya. Ruas ini dilalui cuma satu kali. Nah, itu kan sirkuitnya seperti itu. Jadi kalau misal ini dari misal ke arah sini, misal dihitung dari ruas sini ke sini, ini misalnya jalan ke sini terus balik lagi sini, itu nggak bisa, itu bukan sirkuitnya Euler, bukan seperti itu. Nah, jadi satu kali jalan. Nah, terus misalkan berbentuk bidang, kalau misal kayak gini kan ya, aduh, bentar. Misalkan, nah ini gini, tek. Nah ini kotak. Mulainya dari sini, tek, tek. Nah ini jalannya urutannya seperti ini, lintasan Euler kayak gini. Nanti balik ke titik semula. Nah tapi kalau lintasan sirkuit Euler itu bisa juga nggak bisa ke titik semula. Itu kemarin graf apa bisa diulas kembali materinya. Nah, sirkuit Euler melewati masing-masing tepat satu kali, ya kayak tadi. Ya, misal kayak gini nih, satu kali tek nggak bisa balik sini. Graf yang mempunyai sirkuit Euler disebut graf Euler. Euler graf yang mempunyai lintasan Euler dinamakan juga graf semi-Euler, semi-Eulerian graph. Nah, selain graf tadi, ada juga teorema Kuratowski. Ini sebenarnya nama orang terus dia dijadikan teoremanya ya. Teorema Kuratowski berguna untuk menentukan dengan tegas keplanaran suatu graf. Jadi lebih tegas, jika ciri khasnya ada ciri-ciri yang lebih tegas, Kuratowski itu bisa lebih tegas kalau itu adalah keplanaran, ada graf planar. Nah, sifatnya seperti ini, ada 4 ini. Nah, kedua graf Kuratowski adalah graf teratur. Nah, yang teratur, kedua graf Kuratowski graf tidak planar. Yang non planar tadi ciri-cirinya. Nah, kemudian jika suatu sisinya dihapus, nah misal kayak ini tadi kan ya. Nah, suatu sisi ini misal kayak gini. Nah, kalau misal yang ini dihapus, nah ini tidak Kuratowski menyebutkan menjadi graf planar. Nah, ini misalnya kayak gini, tek. Nah, ini jadi graf planar tetapan. Gitu. Ya, kurang lebih seperti itu mungkin ya. Saya juga kurang begitu memudengkan. Nah, kemudian graf Kuratowski pertama adalah graf tidak planar dengan jumlah simpul minimum.
Dan graf Kuratowski kedua adalah graf tidak planar dengan jumlah sisi minimum. Teorema Kuratowski G bersifat planar jika dan hanya ia tidak mengandung objgraf yang sama dengan salah satu graf Kuratowski atau homeomorphic dengan salah satu dari keduanya. Nah, ini kedua tokoh antara graf planar dan Kuratowski ya. Tapi aku cari-cari nggak ada keterangan yang mana ini keduanya. Pokoknya ini salah satu tokohnya lah. Gitu. Oke, terima kasih ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.